mulai doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Berikutnya silahkan untuk absen dulu. Oke, kita masuk ke pertemuan minggu keempat ya. Sebelum saya mulai, mungkin saya mau tanya dulu ke siapa ya? Ke Anissa Putri ya deh. Hadir, Bu. Oke, Anissa, pertemuan sebelumnya kita bahas apa? Pertemuan minggu ketiga ya berarti ya. Kita bahas apa? Kayak membahas sinyal deteksi gitu, Bu. Oke, apa yang kamu ingat di materi itu? Kayak misalnya memeriksa hubungan antara rangsangan fisik gitu, Bu. Contohnya? Contohnya kayak misalnya kalau kita bersentuhan, tangan kita bersentuhan sama benda gitu, nanti dirangsang sama sensor gitu, Bu. Sensor apa yang rangsang di badan kita? Sensor peraba, Bu. Sensor peraba kalau sentuhan. Selain Iya, itu, Bu. ada lagi yang kamu ingat? Terus kalau misalnya kita luka gitu, Hmm, pernah luka, terus kan ngerasain sakit. Nah, nanti itu kita bakal ngerangsang kayak ngerasa sakitnya gitu, kayak kerasa sakitnya. ada lagi nggak selain itu? Untuk itu cukup, Bu. Cukup, itu aja yang diingat. Oke, makasih. Oke, berikutnya ke Refki ada. Ada Refki? Ada Bu. Oke, Refki, selain yang sudah dibahas tadi sama
siapa? Anissa ya. Apa yang kamu ingat dari pertemuan ketiga itu? Kalau dari yang saya ingat itu kita kayak belajar gimana proses kita menerima informasi gitu Bu. Kemarin yang contohnya itu ada yang dari pesawat terbang itu Bu. Jadi gimana si pilot sama yang ngarahinnya itu apakah sama-sama punya perspektif yang sama dan itu berpengaruh ke pengambilan keputusannya gitu. Misal kayak mereka sama-sama ngelihat nih kalau misalkan ini radarnya pesawat musuh itu nanti mereka pilihannya hit. Terus misalkan kalau bukan itu nanti correct eject gitu sih Bu. Masih ingat. Oke, makasih. Ya, jadi karena dari judul babnya juga kan signal detection theory ya, jadi teori gimana kita menangkap sinyal seperti itu dan kondisi kita meresponnya seperti apa. Nah, outcomes-nya sebetulnya adalah dari pertemuan minggu lalu itu kalian tahu kondisi-kondisi apa saja yang sebetulnya bisa kita klasifikasikan, yang mulai dari ada hit ya, miss, kemudian correct reject gitu kan, atau false alarm ya, seperti itu. Jadi itu adalah poin inti sebetulnya dari pertemuan minggu ketiga yang kemarin ya. Kalian harus bisa nantinya mengklasifikasikan gitu ya, kalau ada kejadian itu aktivitas yang masuk hit itu seperti apa sih gitu kan ya. Kemudian yang masuk kategori miss atau false alarm dan correct reject itu seperti apa sih. Itu ya. Oke, kita masuk ke pertemuan keempat. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah berkaitan dengan atensi dan juga persepsi ya. Oke, atensi dan persepsi. Oke, di sini ada gambar. Saya mau tanya ke coba deh, Vicentia ada? Vincentia. Hadir, Bu. Oke. Menurut kamu ini gambar apa sih? Ini adalah gambar kecelakaan mobil, Bu, mobil yang terbalik di jalan raya. Kecelakaan mobil yang terbalik di jalan raya. Oke, makasih. Berikutnya saya mau tanya ke Dani. Ada Dani? Ada Ibu. Oke, menurut kamu ini gambar apa? Menurut saya ini gambar polisi yang lagi meriksa kejadian kecelakaan mobil gitu, Bu. Polisi lagi meriksa kecelakaan mobil. Oke, makasih. Berikutnya saya mau tanya ke Miftahul. Ada? Oke, menurut kamu ini gambar apa? Apa? Olah TKP habis kecelakaan. Oke, ya, makasih. Nah, dari 3 orang tadi ya, sampling aja ya, 3 orang, ketika dihadirkan dengan sebuah informasi berbentuk visual, ya ini gambar gitu kan yang bisa kita lihat ya, jawabannya beda-beda. Ya, mulai dari ada yang bisa sampai notice bahwa ini kecelakaan mobil, kemudian ada di jalan raya ya. Ada yang notisnya adalah ada polisi yang sedang memeriksa kecelakaan gitu kan. Ada yang memang spesifik bahkan dia tahu aktivitas polisi sedang mengecek kecelakaan ini disebut juga bisa jadi dengan kata olah TKP gitu ya. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan atensi dan persepsi, maka ketika memang seorang manusia ini dihadapkan dengan sebuah informasi, informasinya bisa apapun ya, stimulusnya bisa apapun. Atensi yang dia pilih atau hal yang menarik untuk dia menjadi fokus untuk orang itu mau melihat informasi pertama kali yang mana atau banyaknya informasi yang mau dia tangkap itu yang mana, itulah yang memang menarik untuk secara individual gitu ya, secara orang itu. Jadi kalau tadi 3 orang yang saya tanya
ini gambar apa ya? Saya tidak akan bilang, oh dari ketiga orang ini ada jawabannya yang benar ataupun yang salah, karena saya nggak punya pertanyaan yang jelas lagi. Misalnya kecuali saya tanya kejadiannya di mana ini gitu kan ya. Maka mungkin harus ada spesifik dan informasinya juga di sini misalnya menyatakan di tol Cikampek misal seperti itu ya. Baru bisa saya katakan pertanyaannya ada benar dan salah. Tapi kalau in case hanya ditanyakan ini gambar apa ya, kalian nggak punya aturan untuk bisa menentukan benar dan salahnya. Tapi bisa dibuktikan bahwa atensi orang itu berbeda-beda, fokus utamanya itu berbeda-beda. Jadi setiap orang pasti punya preferensi juga ya, hal apa yang menarik untuk dia gitu seperti itu. Nah, masuk ke persepsi ya. Jadi kalau nanti kita bahas di slide berikutnya, tapi ini lebih ke pengenalan di awalnya aja ya. Kalau persepsi adalah justru informasi yang ditangkap oleh atensi kita pertama kali itu, kita artikannya sebagai apa sih gitu. Nah, dari ketiga orang ini, mereka sebetulnya dapat atensi sebuah gambar, tapi gambarnya juga beda-beda ya yang mereka jadikan fokus. Ada yang memang spesifik di mobil dan jalan ya, ada yang spesifik memang ada notis ini ada polisi gitu kan ya, ada yang dia bahkan tahu oh kronologi seperti ini atau rangkaian kegiatan seperti ini bisa disebut dengan olah TKP. Nah, persepsi ini adalah bagian dia mengartikan apa yang dilihat gitu ya, informasi yang ditangkap. Nah, ketika orang mempersepsikan sesuatu hal ya, ini akan sangat bergantung pada apa? Bisa jadi kejelian seseorang, memori seseorang, knowledge seseorang gitu ya. Kan nggak mungkin kita bisa membedakan mobil yang sedang kondisi kecelakaan dan tidak kalau sebelumnya kita juga nggak tahu kondisi mobil yang lagi normal itu seperti apa sih, bannya di bawah gitu kan, posisinya nggak di atas seperti ini gitu kan ya, mobilnya nggak ringsek gitu kan seperti itu. Kita punya memori tentang itu, maka kita bisa membedakan mana yang rusak dan tidak gitu seperti itu. Atau bahkan tadi sampai ada yang mengutarakan bahwa ini aktivitas olah TKP kan, berarti dia punya knowledge tentang itu ya. Jadi nggak mungkin juga kalau misalnya kita tanya gambar ini bahkan ke anak SD, mungkin jawabannya akan berbeda lagi. Karena memang bisa jadi dia belum ada knowledge tentang itu kecelakaan, itu olah TKP, yang pakai baju seragam ini adalah polisi, gitu kan ya, seperti itu. Jadi itulah cara kerja sebetulnya otak kita dalam menangkap sebuah informasi ya, karena adanya atensi ya. Kita menyaring informasi mana yang mau kita proses ke otak kita pada akhirnya gitu ya, dan persepsi itulah bagian kita di mana mengolah informasi itu dan mengartikan informasi itu maknanya apa gitu. Nah, kembali lagi ke model Human Information Processing ya, yang memang sudah kita tampilkan di beberapa pertemuan bahkan ya seperti itu. Jadi, kalau ditanya atensi itu ada di mana? Atensi itu adalah ada di luar sini, di mana sebelum adanya kita menyuruh sensori kita untuk mengambil informasi itu, ya, disitulah juga ada peranan atensi, ya. Jadi, hal yang memang buat kita tuh, oh menarik, dan kita mau lihat gitu, dan kita mau dengar, gitu, seperti itu. Karena secara visual mata, kalian kan bisa jadi juga melihat, kalau tadi saya lihat misalnya saya tampilkan HIP model ini gitu kan di layar, sebetulnya mata kalian itu bisa jadi menangkap berbagai macam informasi dalam satu waktu. Entah kalian sekarang lagi online di depan laptop atau di depan HP misal seperti itu, tapi di satu sisi juga kalian bisa melihat kan benda-benda di sekitar kalian. Nah, tapi atensi ini adalah filtering di mana memang informasi yang lagi kalian lihat itu yang mau kalian proses dimasukin ke otak kalian gitu, seperti itu. Itu atensi ya. Setelah itu, ya di sini prosesnya. Setelah itu, barulah dilakukan persepsi ya, di mana persepsi ini membutuhkan kerjasama begitu dari beberapa memori yang ada, either dari working memory ataupun bahkan long term memory ya, seperti itu. Barulah setelah itu ya
kita bisa akhirnya merespons kan seperti itu. Tapi yang kita bahas sebetulnya di sini ya, di persepsi dan juga atensi tadi ya. Bagaimana pada akhirnya kalian memilih apa yang mau kalian proses ya seperti itu. Oke, nah pada secara alamiahnya ketika orang melakukan proses atensi ya, itu biasanya dilakukan secara sadar ya. Aktivitasnya dilakukan secara sadar. Kalau kita melihat sesuatu hal tapi nggak lagi sadar, ya itu bisa kita katakan dengan bahasa sehari-hari mungkin bengong ya, seperti itu. Kalau kita bengong kan kita lihat pandangannya melihat, tapi kita nggak memusatkan atensi kita ke sesuatu hal kan, ya kosong aja gitu, seperti itu. Nah, dalam secara naturalnya proses atensi ini juga dikaitkan dengan beberapa aktivitas yang dilakukan dalam memproses atensi ini gitu, atau melakukan atensi ini. Mulai dari yang berhubungan dengan vigilance dan signal detection ya, kemarin kita bahas satu pertemuan berbicara tentang sinyal deteksi. Kemudian juga gimana caranya kita sebagai manusia itu dibekali kemampuan untuk membagi atensi kita ya. Kemudian kita bisa juga secara alamiah ya, dan kebiasaan kita memilih atensi kita itu mau yang mana difokuskannya, atau bahkan atensi ini juga bisa muncul ketika kita ada melakukan aktivitas pencarian gitu ya, seperti itu. Itu juga perlu atensi ya, seperti itu. Nah, jadi kalau berbicara secara alamiahnya, atensi ini pasti dilakukan secara sadar ya, biasanya kalau dilakukan secara sadar, maka ini tidak terlepas dari interaksi antara visual, biasanya mostly visual ya atensi itu. Visual ataupun ya bisa juga pendengaran atau indera-indera kita gitu ya, menangkap sebuah informasi, dan informasi apa yang memang kita ingin tangkap dan ingin kita proses ya, seperti itu. Oke, nah jadi kalau berdasarkan teorinya ya, jadi atensi ini adalah diartikan sebagai penangkapan informasi yang mana kita tahu informasi itu kita punya batasan ya dalam menangkap sebuah informasi dalam satu waktu gitu kan ya, di mana informasi itu kita filtering dan juga informasi itu kita tangkap menggunakan beberapa alat sensor yang ada di tubuh kita gitu, seperti itu ya. Dan nanti itu yang akan kita pilih apakah akan masuk ke memori kita atau tidak gitu, atau memang ya sesuatu yang memang secara visual terlihat tapi kita nggak akan pikirkan masuk ke otak kita gitu, seperti itu. Nah, tadi ada consciousness apa sih gitu ya, ini berhubungan dengan kewaspadaan kita gitu ya dalam melihat sesuatu hal atau kita dalam mendengar sebuah informasi dan lain-lain ya. Jadi atensi ini ya secara umumnya akan terjadi ketika memang kita fokus dan juga kondisi kita tuh sedang sadar penuh gitu ya, seperti itu. Nah, kalau tadi kita berbicara secara alamiahnya aktivitas atensi yang dilakukan secara sadar oleh manusia ini, tahapannya ada apa aja sih gitu kan ya. Nah, tahapannya itu atau aktivitasnya itu bisa jadi dibagi menjadi tahapan yang pre-conscious processing ya. Ini ada 3 jenis, mulai dari priming, tip of tongue, dengan blind sight ya. Nah, priming itu apa sih? Priming itu adalah aktivitas atensi yang mana biasanya stimuli ataupun informasi itu muncul ya di hadapan kita, kemudian itu bisa jadi secara visualisasi terlihat, kemudian kita juga memang diharuskan untuk fokus melihat stimuli itu ya. Kemudian kalau yang tip of tongue ya, di mana memang kita berusaha untuk mengingat sesuatu hal ya, supaya ya kita bisa kita memfokuskan
penglihatan kita pada sesuatu hal yang ingin kita ingat gitu, seperti itu. Ya, baik misalnya bunyi-bunyian atau lagi angka atau huruf, ya huruf kata depan dan lain-lain, nama depan, nama belakang, terus kita ingat gitu suaranya, kita ingat pengucapannya dan lain-lain, itu adalah tip of tongue phenomenon gitu ya. Jadi kita berusaha untuk mengingat dari sesuatu hal yang memang kita kaitkan dengan apa yang kita ucapkan, itu bisa berhubungan dengan itu. Itu juga bagian dari atensi gitu, karena nggak semua hal di hidup kita dan setiap waktu kita harus mengingatnya kan, nggak semua hal, tergantung dari atensi kita mau memfokuskan ke hal apa gitu kan ya. Kemudian lagi ada blind sight ya. Kalau yang blind sight ini lebih kepada berhubungan dengan visual cortex yang ada di tubuh kita ya, seperti itu. Jadi misalnya ya secara konteksnya dianggap orang itu punya titik blind sight-nya di sebelah mana sih, dan berarti atensi orang itu bisa jadi ada yang terskip gitu, seperti itu ya. Jadi ya ada memungkinkan ada orang menebak-nebak juga gitu kan ya. Jadi ada part di mana kita punya keterbatasan lagi, balik lagi. Nah, itu juga secara natur atau secara alamiahnya manusia juga mengalami hal seperti itu gitu dalam memfokuskan atensinya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah misalnya aktivitas yang memang terkontrol ataupun yang secara otomatis ya. Aktivitas atensi yang terkontrol mungkin seperti apa gitu ya. Memang misal pada saat orang bekerja itu dia udah dikasih SOP, kalau misalnya mau mengoperasikan mesin ini urut-urutannya seperti ini, atau harus dikasih input perintahnya diketik A, B, C gitu kan, seperti itu. Nah, karena sudah ada sesuatu hal yang mengontrol itu, maka secara tidak langsung pekerja itu diberikan arahan untuk memusatkan atensinya pada sesuatu hal yang dia input. Karena kalau tidak, maka itu akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Nah, berbeda dengan automatic process ya, kalau ini berhubungan dengan biasanya yang secara tidak sadar karena sering kali dilakukan gitu ya, lama-lama jadi terbiasa, dan kita juga nggak harus take a look juga ke atensi yang tadi gitu ya, yang terkontrol itu kan awalnya mungkin bisa jadi sangat memusatkan perhatian kita ke situ dengan secara sadar, tapi karena terlalu sering gitu berulang, bisa jadi atensinya berkurang, tapi otomatis mekanisme dari gerakan tubuh kita atau proses yang aktivitas yang kita lakukan itu sudah secara alamiah terotomasi gitu, seperti itu ya. Jadi lama-lama jadi terotomasi. Oke, yang berikutnya adalah aktivitas yang sifatnya habituation. Jadi ini adalah beberapa stimulus ataupun informasi bentuk signal yang biasanya manusia hadapi, tapi sering kali frekuensinya. Jadi seperti kebiasaan. Contohnya apa? Misalnya musik ataupun cara belajar atau materi pembelajaran. Jadi kalau musik kan didengar hari ini, didengar besok, lusa, dengar lagi setiap hari. Lama-kelamaan, awalnya kalian menitik beratkan, oh ini lagu apa ya? Tapi lama-lama ya atensinya juga udah jadi malah terus udah tahu nih lagu ini gitu, besoknya lagi udah tahu kayak gitu, karena memang terhabit kalian mendengarkan informasi itu, termasuk juga belajar ya, misalnya diulangin sekali, ulangin 2 kali, lama-lama juga atensi kalian ya jadinya lebih oh kalau ada hal serupa lagi ini adalah maknanya ini, misal seperti itu. Kemudian ada juga dishabituation. Nah, ini adalah justru perubahan kondisi yang biasanya muncul stimulusnya ada terus, tiba-tiba nggak ada, atau biasanya nggak ada stimulus tiba-tiba ada ya. Itu kita juga akan menitik beratkan perhatian kita atau atensi kita pada hal-hal seperti itu yang biasanya nggak ada jadi ada gitu kan ya. Itu dari dishabituation tadi. Kemudian yang terakhir ada juga yang berhubungan dengan sensory adaptation. Kalau ini berhubungan dengan psychological phenomenon yang ada di badan kita. Jadi secara habitnya juga sebetulnya
hal-hal atensi ini bukan saja berhubungan dengan otak kita, sesuatu hal yang dilihat secara visual dan lain-lain, tapi bisa jadi juga terjadi ya di organ tubuh kita, itu seperti itu ya. Ini berkaitan dengan ritme sirkadian kita, kemudian juga misalnya metabolisme kita ya. Itu juga sebetulnya kan sesuatu hal yang terjadi karena ada habituationnya seperti itu. Oke, nah berikutnya di atensi ini ada juga yang disebut dengan vigilance ya. Jadi vigilance itu dan juga signal deteksi, berarti kan kondisi kewaspadaan kita ya dalam mendeteksi sesuatu hal itu ada atau enggak ya, atau sinyal itu ada atau enggak, dan maknanya iya apa enggak gitu, seperti itu. Itu udah kita bahas di minggu lalu ya. Jadi secara teorinya apa sih vigilance ini? Ini adalah kemampuan seseorang ya untuk memang mendeteksi gitu kan ya stimulus yang ada ya atau sinyal yang ada gitu dalam periode tertentu ya. Kemudian dia juga bisa memaknai sesuai target stimulus yang ada secara tepat ya, harapannya seperti itu kan. Kalau dia awas tuh kan kewaspadaannya ada kan, berarti dia bisa secara fokus menangkap, memaknai dan juga merespon sesuai gitu kan, seperti itu ya. Oke, berikutnya lagi ada yang disebut dengan aktivitas search ya. Jadi atensi juga bisa juga berfungsi atau kita temui ya ketika memang kita punya tugas-tugas dalam melakukan pencarian gitu ya di lingkungan kita. Nyari biasanya bisa pakai bantuan sentuhan tangan, raba gitu kan. Atau misalnya lagi nyari pakai tangan gitu. Pakai mata kita gitu, nyari item di mana gitu kan ya, seperti itu. Bisa juga kalau ada bentuk sinyalnya suara, kita mencari sumber suara itu di mana dan lain-lain ya. Itu juga bagian dari aktivitas yang memang memerlukan sebuah atensi, dan pasti ada atensi yang kita berikan di situ. Hanya saja dalam aktivitas mencari ini ya, ada juga sebutan yang dinamai dengan distractor ataupun hal-hal yang bisa jadi mengganggu informasi yang seharusnya. Karena kembali lagi tadi, dari visual aja mata kita bisa nangkep banyak informasi ya. Kalau kita nggak notice apa yang harus kita cari, kriteria apa yang harus kita cari gitu kan, karakteristik apa yang harus kita cari, either dari ciri-ciri warna, mungkin bentuk dan lain-lain, hal-hal lain itu tertangkap oleh mata kita, tapi bisa jadi sebuah distractor ya, yang bisa jadi merubah hal yang harusnya kita cari apa, jadi kita terdistraksi malah nyari barang yang apa. Atau kita salah memilih barang yang kita cari, misalnya seperti itu. Nah, konteksnya itu bisa menyebabkan false alarm. Atau salah juga kita memaknai ya. Kalau misalnya bentuknya suara, kita salah mengartikan bentuk suara itu karena adanya kemiripan suara yang kalian dengar dengan keberagaman suara yang kalian dengar yang lain gitu. Jadi kita salah memaknai gitu kan ya, seperti itu. Itu disebut dengan distractor. Nah, kemudian kalau kita berbicara aktivitas search, maka ini juga terbagi menjadi dua jenis. Ada feature search, ada conjunction search. Apa sih bedanya? Ya, kalau feature search itu ya memang kita udah ada target yang mau kita cari, tapi kriterianya simple ya. Nah, conjunction search ini bisa jadi kriterianya ada kombinasi-kombinasi ya. Jadi itemnya itu punya beberapa set kriteria yang mana mungkin yang kalian lihat itu mirip-mirip, tapi dia ada kode-kode tertentu atau apalah ya. Jadi ada kombinasi-kombinasi fitur di situ kalau yang di conjunction. Kemudian lagi, kalau kita melakukan aktivitas search tadi ya. Nah, ada teori yang menyatakan bahwasannya ya sebetulnya setiap kita melakukan aktivitas search ini, manusia ini melakukan mental map ya. Bagaimana caranya dia berusaha untuk memproses atau melakukan aktivitas search itu. Dengan biasanya juga mereka mengklasifikasikan dengan ciri-ciri hal-hal tertentu, salah satunya bentuk, ukuran, ataupun warna ya. Jadi dengan ini kalian harus tahu bahwasannya secara naturnya manusia itu akan sangat dimudahkan kalau memang ada pekerjaan yang harus mencari,
dia akan sangat dimudahkan dalam proses pencarian itu kalau bentuknya let's say berbeda, either sama karena fungsinya, atau size-nya memang dibedakan, atau lagi warnanya ada warna-warna spesifik yang memang bisa jadi mudah ditemui gitu kan, seperti itu. Nah, itu secara alamiahnya seperti itu ya. Oke, kemudian lagi kalau kita berbicara tentang teori-teori yang lainnya. Nah, kalau kita berbicara tentang teori-teori lainnya, ada juga yang disebut dengan similarity teori dalam aktivitas pencarian itu ya. Jadi memang kalau berbicara dengan similarity teori ini tergantung apakah benda ataupun sesuatu hal yang kita cari ini dia tingkat kemiripannya dengan benda ataupun informasi-informasi yang ada di sekitar dia itu tingkat perbedaannya atau tingkat kemiripannya seperti apa, apakah tinggi, apakah rendah. Nah, semakin misalnya tingkat kemiripannya itu semakin mirip, maka ya aktivitas pencarian ini mungkin akan jadi lebih lama dan lebih susah gitu. Semakin beda, maka dia akan jadi semakin mudah untuk dicari ya. Jadi orang juga memusatkan atensinya akan lebih terfokus ya. Kemudian juga ada guided search theory ya. Ini berkaitan dengan parallel stage ataupun serial stage ya dalam proses pencarian itu. Apakah memang spesifik mengerjakan satu task untuk mencari sebuah informasi atau memang sebetulnya informasi ataupun stimuli yang mau kita tangkap itu bisa didapatkan informasinya dalam satu waktu karena misalnya stimulinya itu beda suaranya, beda secara visual dan lain-lain, kalian bisa nangkap itu dalam satu waktu ya. Kemudian lagi ada juga yang disebut dengan movement filter theory ya. Kalau ini berhubungan dengan fungsi dari stimuli yang ada itu ya. Bagaimana karakteristiknya sehingga mudah ditangkap oleh atensi kita ya. Itu kalau yang movement filter teori ya, jadi bisa jadi enhance ataupun memang inhibit gitu ya, seperti itu. Biasanya memang lebih ke bentuk-bentuknya visual search ya, aktivitasnya sesuatu hal yang dilihat. Nah, kalau tadi udah berbicara tentang aktivitas search, berikutnya ada yang disebut juga dengan selective attention. Jadi secara alamiahnya manusia juga dibekali dengan kemampuan untuk melakukan seleksi ya. Jadi ya mana yang memang mau dia pusatkan perhatiannya gitu, seperti itu. Nah, salah satu aktivitas eksperimennya itu bisa menggunakan ada namanya Stroop effect ya. Nah, Stroop effect ini apa? Stroop effect ini adalah demonstrasi dari kondisi psikologikal gitu ya. Nah, biasanya tingkat kesulitannya itu dibantu dengan media visual ya, di mana di situ ada penulisan jenis warna dengan warna fontnya ya, nanti seperti itu. Apakah disamakan atau dibedakan? Nanti di testing orang tuh akan cenderung lebih cepat waktu reaksinya menangkap atensi ketika melihat warna atau tulisannya gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian lagi kalau kita berbicara selective attention, ada beberapa hal ya atau teori lah seperti itu. Ada yang namanya the cocktail party problem. Ya, ini juga bisa jadi ditemui dalam aktivitas kita sehari-hari ya. Jadi misalnya ada orang namanya si A, si B, si C gitu kan ya. Orang A ini lagi berbicara sama orang B, gitu, seperti itu. Kemudian gak lama orang C ini datang ke ikut gabung gitu kan, kalau tongkrongan nih tiba-tiba datang ikut gabung. Nah, kita sebagai manusia, kita dibekali namanya selective attention. Jadi, kita itu bisa awalnya fokusnya ke orang yang B, tapi kita bisa, walaupun kita mendengarkan si B, tapi kita sebetulnya ingin memperhatikan si C gitu kan. Nah, kita tuh punya dibekali dengan kemampuan itu. Namanya itu selective attention ya. Jadi, kita bisa juga sebetulnya mencari celah pembicaraan mana yang mau kita fokuskan saat mungkin lebih dari satu orang yang ada di hadapan kita gitu, seperti itu ya. Dan itu juga ya
bisa jadi distraksi yang satu orangnya lagi atau mungkin lebih banyak orang lagi gitu kan ya. Itu bisa jadi sebuah distraksi. Tapi kita dibekali dengan kemampuan untuk selective attention tadi gitu ya. Kemudian juga ada shadowing. Nah, kalau shadowing ini seperti apa? Misalnya kalian dengerin informasi dari dua orang yang berbeda gitu ya. Kemudian kalian harus menceritakan kembali informasi apa yang kalian dengar ya. Tapi hanya dari salah satu informasi yang kalian dengar gitu seperti itu. Jadi ada dua sumber, kalian dengerin dua-duanya, tapi kalian harus bisa menceritakan kembali dari satu sumber aja. Nah, kalau kalian udah punya hint ya, kalian harus fokus ke yang mana, yaitu juga kan kalian melakukan aktivitas selective attention, sebetulnya seperti itu. Dan kemudian lagi ada juga decoding presentation ya. Ini mendengarkan dua informasi yang berbeda yang dipresentkan gitu kan ya. Dan kalian hanya bisa memilih hanya ingin untuk datang di yang mana atau ingin mendengarkan yang mana gitu. Ya kalian diberikan kemampuan untuk itu ya. Itu juga bagian dari attention ya sebetulnya seperti itu. Kemudian lagi berbicara dengan teori-teori yang ada di selective attention ini ya. Mulai dari ada broadband model ya. Ini berhubungan dengan register di sensory levelnya ya. Jadi broadband model itu berbicara bahwa secara sensori ya, kita itu kan bisa merasakan banyak stimuli, tapi kita pada akhirnya ya memilih mana yang ingin kita tangkap untuk kita pikirkan, untuk kita proses. Entah mau stimulinya kita dengar, kita lihat, kita raba gitu kan, atau kita rasa, kita cium baunya gitu kan ya seperti itu. Tapi sebetulnya kita tuh memilih apa yang akhirnya yang mau kita proses gitu ya. Kemudian lagi ada juga transient attention model ya. Ini berhubungan dengan ya di mana kita juga melakukan proses analisis gitu ya terkait dengan physical properties yang ada. Ya, kemudian lagi juga kita juga menganalisis stimulus yang muncul ataupun pattern yang ada. Jadi manusia juga bisa tuh sebetulnya melakukan selective attention itu, misalnya dia fokus terhadap pembicaraan orang atau musik gitu. Jadi dia bisa pada akhirnya menebak gitu. Kalau dia suka di musik itu, dia lama-lama bisa tahu karena dia tahu patternnya. Ini habis ini nantinya kayak gini deh gitu. Atau orang lagi speech, kebiasaannya kalian mendengarkan, kalian memilih atensi tertentu dari speech yang ada, lama-lama kalian tahu patternnya seperti apa gitu ya. Kemudian juga ada Moray Selective Filter Model ya. Di sini berhubungan dengan blocks out, yang mana kalian juga punya filtering di mana yang hal-hal yang pengen kalian ingat betul, atau misalnya lagi siapa yang mau kalian ingat namanya gitu kan ya. Atau kalian memang punya blocking gimana caranya. Kalian tuh tahu kalau nama kalian dipanggil, kalian tuh akan langsung secara refleksnya gitu, langsung menitik beratkan atensi kalian ke suara itu gitu, suara nama kalian gitu ya. Itu yang Moray Selective Filter Model. Jadi ada namanya filter blocks out ya di sensory level kita untuk hal-hal yang memang buat kita tuh urgensinya sangat tinggi gitu seperti itu ya. Oke, kemudian lagi juga ada yang disebut dengan Dutch and Dutch LED filter model ya. Ini mirip signal blocking juga ya. Hanya saja ini berhubungan dengan sesuatu hal yang memang sudah kita inputkan ya ke pikiran kita seperti itu. Kemudian tergantung kondisinya di mana gitu ya seperti itu. Jadi ada keterkaitan dengan situasinya ya. Kemudian juga ada attentional resource theory. Kalau ini berbicara tentang bahwasanya ketika melakukan aktivitas selective attention, kita ini sebetulnya bisa kita ini melakukan hal tersebut ketika kita dapat stimuli yang berbeda dari dua jenis sumber. Misalnya
ada sesuatu hal yang kita lihat dan juga kita dengar, gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa menseleksi mana yang mau betul-betul kita fokuskan. Kalau contohnya adalah orang yang sambil belajar mendengarkan musik, meskipun ada dua stimuli yang jenisnya berbeda, resource-nya gitu seperti itu, kita sebetulnya kan akan memfokuskan atensi kita terhadap stimuli yang apa yang kita lihat, itu yang kita proses untuk kita pelajari gitu kan ya. Musik itu sebetulnya hanya resource yang masuk tapi nggak kita proses. Tapi berbeda kalau case-nya adalah kita belajar tapi kita sambil dengerin berita ya. Itu akan jadi berbeda dan kita bisa jadi benar-benar directly melakukan selective attention dan kita nggak bisa fokus bahkan ke hal-hal yang kita pelajari ya, seperti itu. Jadi itu yang memang keterbatasan kita dalam melakukan selective attention gitu ya, seperti itu. Jadi kalaupun memang ada resource stimuli yang beda, maka harus ada salah satu yang lebih kuat dan yang satu harus lebih ringan gitu resource-nya, seperti itu. Nah, kemudian lagi ada Neisser synthesis ya. Kalau di sini adalah aktivitas selective attention ini karena tadi ada yang sifatnya otomatis dan controlling gitu kan ya, itu masuk kepada Neisser synthesis gitu ya, seperti itu. Oke, nah tadi memilih atensi. Nah, di satu sisi manusia juga bisa membagi atensi ya. Nah, apa bedanya? Kalau memilih atensi berarti kalau ada dua jenis atensi atau ada stimuli dengan berbagai macam distraksi, kita bisa pilih mana yang mau kita fokuskan kan. Kalau divided attention itu justru kita bisa fokus kedua-duanya. Tapi tergantung jenis resource stimulinya gitu, seperti itu. Nah, yang bisa dilakukan apa contohnya di divided attention itu? Misalnya kita mengemudikan mobil tapi sambil berbicara. Ya, itu bisa. Tapi kalau misalnya kita mengemudikan mobil sambil mengetik, nah itu udah nggak bisa. Ya, pasti jadinya jadi selective attention. Either kalian fokus ke ketikan kalian atau kalian fokus ke nyupirnya gitu, seperti itu ya. Jadi balik lagi harus ada yang lebih kuat dan yang lemahnya gitu ya, dan di satu sisi masih terkontrol dalam situasi ataupun konteksnya ya, seperti itu. Tapi kalau kita cari lagi ke teori yang lain ya, berhubungan dengan memori dan lain-lain, atau saya pernah sebutkan bahwasannya jadi sebenarnya manusia bisa multitasking atau enggak ya. Kalau dilakukan bisa, tapi apakah come up dengan sesuatu hal yang maksimal ya enggak gitu sebetulnya. Karena ya balik lagi kita punya keterbatasan itu ya. Jadi baiknya sih ya fokus dulu aja satu-satu gitu, seperti itu. Oke, nah ini contoh Stroop effect tadi ya. Jadi ada perintahnya, either kalian memang diperintahkan untuk membaca berdasarkan list warnanya, karena ini posisinya juga sama warna dan juga tulisannya gitu kan ya, mungkin akan lebih mudah. Tapi kalau misalnya ditampilkan dengan seperti ini, di mana ada kebalikan antara tulisan dengan warna font hurufnya, ya ini mungkin akan cukup membuat orang gusar ya, jadi agak ada processing, bisa jadi salah juga. Nah, di sini bisa dilihat nantinya hasilnya apakah memang orang itu lebih condong menarik atensinya itu terhadap sesuatu hal visual yang berwarna, apakah dari hurufnya justru, atau apakah dari ya huruf-huruf tulisannya gitu, seperti itu. Nah, karena tadi Stroop effect, maka kita akan masuk ke beberapa atensi yang berhubungan dengan stimuli visual ya. Jadi yang ditampilkan gitu, informasi bentuk-bentuk yang bisa ditangkap oleh sensori mata kita. Nah, kalau informasinya itu memang harus ditangkap oleh indera penglihatan kita, maka beberapa pendekatan desain yang bisa kita lakukan adalah salah satunya selektif ataupun difokuskan ya. Jadi tergantung desain rules-nya. Kalau kita pakai selektif berarti apakah misalnya lokasi-lokasi tertentu memang kita fokuskan, atau
kita bedakan antara fungsinya ataupun dan lain-lain gitu ya. Itu yang selektif. Kalau fokus misalnya kalian memang memfokuskan ada template tertentu atau tema warna tertentu gitu kan ya, lokasi tertentu, entah kemudian juga antara kalau visualisasinya bentuknya page dari page pertama, page kedua, page ketiga itu dia fokus sama seperti itu gitu kan ya, tidak akan ada perbedaan dan lain-lain. Itu yang fokus ya, jadi itu bagian dari desain visual juga. Oke, kemudian lagi juga atau yang sifatnya divided ya, jadi berhubungan dengan tipe tasnya ya, ataupun misalnya ada prioritas informasi yang memang mau ditampilkan gitu kan ya, dibagi dengan jelas. Atau lagi yang berhubungan dengan visualisasi ada ambient ya. Ini berhubungan misalnya hal-hal yang non esensial, apa sih yang kiranya nggak penting harus nggak ada gitu kan ya, yang pentingnya apa aja gitu kan, yang nggak penting apa gitu kan. Atau kita juga bikin sesuatu hal desain visual itu yang memang tujuannya untuk bikin orang itu melakukan scanning secara natural gitu, seperti itu. Nah, di satu sisi ya, ketika memang kita berbicara visual attention tadi ya, di aspek desain pun hal-hal apa saja yang menjadi akan penting gitu kan ya. Ya tadi perbedaan ukuran, kemudian perbedaan bentuk gitu kan. Apakah orang lebih mudah menangkap atensi jika warnanya mencolok berbeda gitu kan ya. Ini misalnya di sebelah sini, apakah dengan ukuran yang sama tapi warnanya yang berbeda, atau malah lebih mudah orang notisnya ukurannya sama tapi warnanya berbeda dengan size yang lebih besar, misal seperti itu. Ini adalah cara kita untuk menitik beratkan informasi-informasi yang memang untuk menarik perhatian orang atau atensi orang itu seperti apa sih gitu kan ya. Secara teorinya seperti ini. Nah, kalau berbicara visual attention sendiri, ini diprosesnya di mana? Ada di occipital lobus dan juga parietal ya. Di mana kalau kita berbicara visual attention ini sangat berhubungan dengan kemampuan seseorang melihat sebuah informasi itu gitu ya. Nah, kalaupun memang ada hal-hal yang sekiranya memang kita sengaja besarkan secara desain dan lain-lain, warnanya secara kontras gitu-gitu, apakah bisa jadi itu jadi focal point? Belum tentu juga gitu ya. Karena kembali lagi secara visual, atensi orang itu bisa jadi punya kecenderungan dia akan lebih memilih yang mana. Justru di situ kita harus menggali lebih banyak ya, supaya tahu orang tuh memang cenderungnya atau audiens dari visual attention atau desain visual yang mau kita tampilkan ini siapa gitu. Kita harus mengenal si audiensnya supaya kita tahu kecenderungan mereka seperti apa. Nah, ini contoh pendekatan visual attention yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada tampilan berbentuk visual ya, informasinya justru malah sekecil ada garis garis luar ini juga ini bisa mempertegas sebuah visual attention ya. Jadi orang bisa jadi terfokus pada area itu gitu. Kemudian lagi juga jangan lupa kalau kita berbicara visual attention, karena kita pakai mata kita ya, cakupan apa yang bisa dilihat oleh mata itu menjadi penting ya. Apalagi misalnya gimana orang misalnya melihat apakah dari kiri ke kanan kebiasaannya, kanan ke kiri, atau fokus duluan pertama kali itu ke tengah ya. Movement mata orang itu seperti apa biasanya. Itu akan menjadi penting di informasi yang bentuknya visual. Selain itu ya, tadi berbicara ukuran, posisi dan lain-lain. Informasi yang penting ataupun bentuk-bentuk hal yang diperlihatkan secara visual ini akan sangat berhubungan dengan kontras ya, ataupun warna ya, baik dari saturasi ataupun brightness-nya ya. Jadi ya kalian bisa coba-coba nih, misalnya dari color wheel-nya masuknya tone-nya apa sih gitu kan. Kalau sekarang nggak susah ya, maksudnya kita nggak harus nyoba-nyoba kira-kira masuk warnanya apa sih, kayaknya udah banyak yang bikin guidance gitu kan ya, baiknya warna apa dipadankan dengan warna apa supaya kontrasnya bagus dan lain-lain. Nah, kemudian lagi kalau sifatnya
informasi pencarian atau stimulusnya yang berbentuk visual, ada juga beberapa pekerjaan yang memang harus terstruktur ya karena ada aktivitas pencarian. Nah, biasanya ini contohnya misalnya penampilan menu dalam sebuah aplikasi, program atau apapun ya. Biasanya mereka dikelompokkan. Entah dikelompokkan dari kiri ke kanan, dari yang terpenting atau dikelompokkan lagi dari fungsi kemiripannya gitu ya. Itu juga bisa dijadikan dasar seperti itu untuk memudahkan orang untuk melakukan pencarian terstruktur. Oke, berikutnya lagi juga ada yang disebut dengan Gestalt Design Principle ya. Jadi ini berhubungan dengan hal-hal yang berbentuk visual lagi. Apakah misalnya bentuk-bentuknya itu didekatkan karena fungsinya, kemiripannya, terus ukurannya dipersisis disamakan gitu kan antara satu dengan yang lainnya supaya ya atensi kita nggak akan terkecoh-kecoh gitu kan ya atau memang terbagi ke sesuatu hal yang sekiranya malah nggak penting atau dan lain-lain gitu ya. Atau masalah simetri ini juga menjadi penting karena desain yang secara visual nggak simetri juga akan mengganggu mata orang juga ya, males juga untuk memusatkan atensi kita seperti itu. Oke, kalau sudah berbicara tentang atensi visual ya, kita juga punya indera yang lain, ada auditory visual, auditory attention. Apa sih auditory attention ini? Ini adalah beberapa atensi kita yang memang kita pusatkan dengan menggunakan sensori telinga kita ya. Dan diprosesnya di mana di lobus temporal, parietal dan juga frontal ya. Jadi ini beda-beda, tolong diperhatikan gitu ya nantinya untuk lokasi lobusnya. Nah, kalau tadi visual berhubungan dengan apa aja ukuran, warna ya, kemudian lagi ada kontras, brightness gitu kan ya. Di auditory attention ini dia lebih kepada berhubungan dengan frekuensi atau pitch-nya dan juga intensitas atau tingkat kekerasan dari suara yang memang muncul ya seperti itu. Nah, ini mungkin ya agak sedikit tidak terlalu kompleks seperti yang visual, tapi di satu sisi juga bentuk informasi dalam suara ini akan sangat dipengaruhi dari frekuensi bunyinya gitu kan, pengulangannya, durasinya gitu ya. Maka kalau memang informasi suara itu semakin sering dan durasinya lama, berarti biasanya itu diartikan adanya urgensi ya seperti itu. Dan sifatnya adalah habituation, jadi orang harus bisa orang akan mengenal si atensi itu karena orang terbiasa dulu sebelumnya, jadi tahu dulu bunyinya. Ya, baru dia akan notice atensinya, oh ini maknanya ini loh, dan ini harus saya dengar loh. Seperti itu. Oke, kalau mau mendesain apa namanya auditory attention ya atau sifatnya stimuli-stimuli yang didengar gitu kan ya, maka ini ya bisa juga dilakukan beberapa manipulasi gitu ya untuk kita membuat desain yang lebih komprehensif gitu ya. Nanti silahkan ini dicek gitu, seperti itu. Oke, nah kita masuk ke persepsi. Kalau tadi udah berbicara atensi ya, ternyata di persepsi pun karena konteksnya adalah mengartikan informasi ya, secara visual informasinya kalau bentuknya visual, ini juga bisa loh kita bantu dengan beberapa bantuan desain-desain visual yang memang dilengkapi dengan informasi yang cukup lengkap sehingga persepsi antar satu dengan orang yang lainnya itu mengacu pada makna yang sama ya. Nah, gimana caranya? Bisa jadi dengan perceptual affordance gitu ya, atau movement affordance. Jadi ada gambar-gambar yang memang menginterpretasikan kondisi semirip mungkin dengan maknanya gitu, seperti itu. Atau dari bentuknya ya disesuaikan juga, atau dari tambahan tulisan ya, itu akan sangat membantu dalam proses persepsinya gitu, seperti itu. Kemudian ini ada juga tactile sense ya, tactile atau haptic ya, informasi yang berbentuk tactile atau haptic.
Ya ini ditangkap oleh sensori kita ya, dari kulit gitu, seperti itu ya, kita sentuh kan. Nah, kalau berbicara dengan sesuatu hal yang di haptic ya atau tactile ini, biasanya memang lebih banyak pada user-user yang punya keterbatasan gitu ya, seperti itu. Jadi dia tidak bisa menggunakan sensor yang lainnya. Nah, cenderung pasif ya dibandingkan yang auditory ataupun yang visual tadi. Kemudian kalau berbicara dengan tactile atau haptic ini ya, untuk beberapa stimulus yang bisa kita ambil dari sensor sentuhan yang sifatnya aktif ya, itu manipulasinya seperti apa? Manipulasi ini adalah bentuk rekayasa desainnya seperti apa sih gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya pakai getaran atau kemudian lagi pattern getarannya beda gitu kan. Kalau misalnya kalian punya HP, punya jenis alertnya itu kan bisa diubah juga ya. Kalau mode getar apakah getarannya cukup tinggi atau moderat atau malah lambat frekuensinya ya, atau durasinya juga gitu kan ya, untuk memberitahu sebetulnya, misal membedakan antara notif apakah notif WA atau notif email misal seperti itu kan juga bisa ya, seperti itu. Oke, nah kalau berbicara general design principle-nya ya, kalau sesuatu hal yang kita sentuh maka ya kalau bisa secara displaynya dibuat sesimpel mungkin ya, dan akan berhubungan dengan ketebalan, terus permukaannya ya, kondisi permukaannya lembut, kasar ya, itu juga harus diperhatikan teksturnya seperti apa gitu kan ya. Kemudian juga harus memahami batasannya ya, siapa pengguna ya, cakupan mana yang bisa disentuh, itu juga harus dipahami. Oke, jadi ya summary-nya mungkin untuk yang atensi ini, ya aktivitas pre-attention ini ya mungkin kita rasakan dan kita juga mengalami, tapi itu adalah sesuatu yang non-conscious. Tapi kalau kita udah ngomongin ke attention, maka itu yang kita lakukan secara sadar ya, seperti itu. Dimana memang ya kita bisa melakukan proses atensi ketika memang ada stimuli yang muncul ya, stimuli yang muncul seperti itu. Oke, nah kalaupun memang tadi ada beberapa aturan desain ya dalam mengemas sebuah informasi bentuk visual, auditory ataupun bentuk yang haptik, ya itu akan disesuaikan juga pada konteks permasalahannya atau konteks pekerjaan ya, atau lingkungan yang memang akan mengaplikasikan itu. Ya, jadi tidak akan selalu persis bisa digunakan di setiap tempat juga untuk semuanya ya. Jadi ada ya tergantung yang mana yang lebih dibutuhkan seperti itu. Oke, kalau tadi kita udah berbicara attention, maka kita akan bahas tentang persepsi ya. Jadi apa sih persepsi secara teorinya ya? Maka persepsi ini adalah proses kita memilih ya, memanajerial ataupun menginterpretasikan, memaknai ya, memberikan arti atas informasi yang memang kita tangkap dari sensori data kita gitu ya. Itu kita memaknainya seperti apa sih gitu ya, itu di persepsi. Oke, berikutnya saya mau tanya ke Rangga deh. Ada, Bu. Kamu lihat gambar ini, apa menurut kamu gambar yang ini? Yang sebelah kiri. Kalau dalam persepsi saya seperti ini, Bu. Marka jalan, Bu. Marka jalan. Oke. Kemudian saya mau tanya ke Agripa ada? Ada nggak Agripa? Ada? Ya, nggak ada ya. Terus Siti Balkis ada? Hadir, Bu. Oke. Kalau gambar yang kanan apa menurut kamu? Saya ngeliat huruf A yang dipotong-potong sih, Bu. Huruf A yang dipotong-potong. Oke. Kemudian kalau
Selvia, Ya, Bu. kamu lihat gambar yang kiri apa? Eh, Kalau menurut saya itu bukan kayak apa-apa, cuman itu garis putus-putus aja, Bu, gitu. Oke, bukan kayak apa-apa, tapi itu garis putus-putus saja. Oke. Berikutnya saya mau tanya ke Jackson, ada? Ada, Bu. Yang paling kanan apa menurut kamu? Itu kayak huruf A, Bu, tapi dia putus-putus gitu. Oke, huruf A tapi dia putus-putus. Oke, makasih. Ya, ini balik lagi juga nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi ya ternyata memang beda juga ya persepsi seseorang terhadap sesuatu informasi yang bisa dijadikan ini tuh informasinya nggak lengkap nggak sih gitu kan ya. Kalau dibilang garis juga ya dia putus-putus ya, putusannya juga nggak sama gitu kan ya, seperti itu. Jadi bisa jadi tadi ada yang mengartikan misalnya kayak maka jalan, nggak kayak apa-apa cuman kayak garis putus-putus aja gitu kan ya. Yang sebelah kanan bahkan dua-duanya notice ini adalah huruf A tapi yang terputus-putus gitu kan, seperti itu. Ya ini nggak akan ada konteks benar salah karena memang informasinya juga tidak lengkap dan pertanyaannya juga tidak mengarahkan pada sesuatu hal yang pasti ya, seperti itu. Tapi ini ya berarti dari sini kita belajar persepsi itu berbeda-beda. Jadi kalau kalian mau memberikan informasi, harapannya adalah selengkap mungkin ya, seperti itu. Sehingga orang yang melihat, orang yang mendengar, orang yang misalnya menyentuh gitu kan ya, bisa tahu memang makna dari stimulus yang kalian mau kasih itu apa sih gitu kan ya. Itu. Oke, berikutnya kalau berdasarkan teorinya juga bisa diartikan si persepsi ini merupakan data yang cukup mentah yang memang diambil dari alat sensor kita gitu ya, di mana data itu diproses oleh otak kita ya, dikasih arti ya, berdasarkan apa gitu, sebetulnya adalah bisa berkaitan dengan long term memory kita ya tadi ya, ataupun juga informasi itu memang berdasarkan beberapa hal fenomena yang kita punya memori di alat-alat indera kita gitu ya. Jadi memang dikenali oleh alat-alat indera kita. Itu juga bisa. Atau di satu sisi juga yang berhubungan dengan long term memory ya. Jadi kembali lagi berarti ya kalian punya memori itu tentang huruf A itu bentuknya seperti apa. Ya, seperti itu ya. Jadi ketika memang ada mispersepsi dan lain-lain harus di take a look dulu apakah informasinya memang lengkap atau tidak gitu kan ya, seperti itu. Jadi itu yang harus hati-hati ya. Oke, nah ada juga yang mengartikan bahwa persepsi ini juga bagian di mana membuat sesuatu hal itu menjadi make sense ya. Maksudnya make sense itu kan berarti diartikan masuk logika kita gitu kan, seperti itu. Ya, kenapa pada akhirnya kita menganggap persepsi itu ada yang benar dan salah gitu kan ya. Jadi bisa jadi sesuatu hal itu dipersepsikan oleh seseorang dianggap benar, tapi di orang lain bisa jadi ya itu kan nggak make sense, hal-hal seperti itu, misal seperti itu ya. Itu karena proses pemikiran orang dan juga proses mengartikan sesuatu hal yang dilakukan oleh orang itu. Gitu. Oke, kemudian apa saja yang bisa mempengaruhi persepsi ya? Kalau secara umur udah pasti ya. Misal saya tanya gambar yang tadi ke kalian sama saya bandingkan tanya ke mungkin anak SD, anak SMP, atau tadi yang ngomongin gambar pertama kali juga yang tentang kecelakaan, bisa jadi juga udah sangat beda gitu ya. Kemudian lagi ada yang berhubungan dengan psikologikal atau biological, neurological influence ya, yang sesuatu hal yang memang ada di tubuh kita ya. Sense ya, kesensitifan kita atas sesuatu hal, umur, kesehatan kita ya. Jadi kondisi kita lagi sehat sama kondisi kita lagi sakit bisa juga mempersepsikan sebuah informasi itu bisa jadi beda. Kita lagi capek sama kita lagi benar-benar fit
Itu juga bisa beda. Kita lagi lapar sama kita lagi udah posisi kenyang juga itu bisa jadi beda mempersepsikan sesuatu hal. Jadi ini mungkin karena kalian belajar ini, kalian harus jadi lebih tahu kalau kalian berhadapan dengan orang lain atau kalian berusaha memberikan informasi ke teman kalian, mungkin nanti ke pekerja kalian gitu kan ya. Gimana sih cara pendekatannya supaya orang itu mempersepsikannya hal yang sama gitu ya. Jadi hati-hati, memang kondisi-kondisi seperti ini akan memberikan persepsi yang beda juga. Atau either bahkan biological cycle ya. Misalnya kalau misalnya cewek-cewek lagi di waktu periodenya menstruasi misalnya gitu lebih sensitif dan lain-lain gitu kan. Mungkin persepsinya juga jadi ada efek juga gitu akan sesuatu hal tuh mungkin lebih sensi gitu kan ya. Padahal buat yang orang lain, lah ini kan biasa aja gitu kan, misal seperti itu. Tapi ya memang itu secara psikologikalnya proses manusia mempersepsikan sesuatu hal itu ya memang sangat dipengaruhi dengan aspek-aspek biologikal. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah aspek sosial, mulai dari perbedaan budaya ya, kemudian lagi juga social roles ya, misalnya antara cara pikir laki-laki dan perempuan itu. Kemudian lagi atau misalnya cara berpikir orang dengan background pekerjaan yang berbeda atau bahkan kalian punya background pendidikan yang berbeda gitu kan ya. Atau misalnya juga self concept ya, ini lebih kepada misalnya apakah self esteem dari orang itu udah apa gitu kan ya, itu juga akan beda persepsinya. Jadi ya dengan ini ya baiknya ke depannya kalian bisa lebih lebih bijak mungkin dalam berinteraksi atau ketika ya bisa juga membantu kalian dalam memproses, memberikan stimulus gitu dalam interaksi ataupun pekerjaan dan lain-lain. Kalian bisa kalau saya bilang ya merekayasa kondisi gitu kan, dengan kalian tahu oh ya orang tuh kan kayak gini gitu kan ya, berarti cara pendekatan saya kayak apa ya gitu supaya persepsinya sama atau dan lain-lain. Jadi ya sebetulnya bisa dipelajari ya seperti itu. Oke, kemudian karena tadi berbicara juga dengan hal-hal yang memang mempengaruhi, tapi di sisi lain juga kemampuan persepsi seseorang itu akan sangat berhubungan dengan kemampuan kognitif ya. Jadi kalau berbicara tentang kemampuan kognitif, ini ada yang namanya law of closure ataupun law of consistency dan juga depth perception. Jadi tingkat analisis seseorang, tingkat kedalaman seseorang dalam mengartikan sesuatu hal, ini disebut dengan nantinya kedekatannya ke kemampuan kognitif ya. Kemampuan orang untuk membayangkan sebuah hal yang memang secara visualisasi belum lengkap informasinya, tapi dia bisa melakukan membayangkan gitu kan, mengartikan dengan bentuk yang seharusnya, itu bagian dari kemampuan kognitif gitu kan ya, seperti itu. Nah, apakah kemampuan kognitif ini bisa untuk dilatih? Sangat bisa gitu ya, kalau memang kalian mau ya, entah dari aktivitas membaca ya, terus aktivitas kalian melakukan perhitungan gitu hari-hari dan lain-lain, itu juga sebetulnya akan membantu kalian. Atau misalnya meningkatkan imajinasi kalian ya, misalnya dengan aktivitas menggambar dan lain-lain, itu desain juga itu akan sangat membantu kemampuan kognitif seseorang ya. Karena nggak semua orang ternyata bisa membayangkan, misalnya kalau kalian pernah ikut tes psikotes gitu kan ya, ada gambar kubus yang satu permukaannya dihitamkan. Kemudian tampilan pertama seperti A gitu kan, terus kubusnya dibalik ke kanan sekali, yang kedua gambarnya seperti apa gitu, dilihat lagi, ketiga diliatin lagi, dibalik lagi ke kanan gitu kan ya, yang keempatnya harus cari tahu itu gambarnya kayak apa sih. Nah ternyata nggak semua orang juga bisa membayangkan hal seperti itu, karena bisa jadi kemampuan kognitif dia mungkin bukan di arah yang itu, dan dia mungkin punya keterbatasan untuk membayangkan sesuatu hal karena tidak terbiasa gitu ya kemampuannya, mungkin seperti itu. Tapi hal-hal seperti itu masih bisa digali. Jadi mumpung kalian sekarang masih mahasiswa ya, buat saya adalah sebetulnya waktu mahasiswa itu waktu paling paling berharga mengenali diri kalian sebelum kalian benar-benar nantinya masuk ke dunia kerja ya, dunia real yang lebih nyata. Nah, kalian kenali betul-betul diri kalian, either kelebihannya, kekurangannya,
apa yang mau kalian tingkatkan gitu kan ya. Jangan sampai itu tuh baru nanti udah nanti kejadian pas udah kerja kalian baru nyadar, oh saya ternyata punya apa, saya sebenarnya orangnya harusnya butuh latihan di bagian apa ya gitu kan. Oh saya masih nggak kepikiran ke depannya mau jadi apa atau kemampuan apa yang pengen saya reach out lagi gitu kan dan lain-lain. Atau nanti di depannya baru mikir, oh kenapa ya ada orang seperti ini seperti itu gitu kan ya. Nah mulai dari sekarang justru latihan gitu, justru pelajari. Kalau misalnya mempelajari orang lain itu akan lebih susah gitu konteksnya, paling dekat adalah pelajari diri kalian sendiri dulu. Toh juga kalian kan manusia ya, berarti kan secara natur juga kalian melakukan aktivitas-aktivitas kognisi itu gitu ya, seperti itu ya. Oke, kemudian lagi karena persepsi ini adalah aktivitas kita mengartikan atau memberi makna atas sebuah informasi ya, maka proses mengartikan ini akan sangat erat kaitannya dengan waktu ya. Jadi ada juga yang disebut dengan waktu persepsi ya. Maka di satu sisi bisa jadi semakin lebih tua ya, waktu persepsinya itu bisa jadi either lebih cepat atau lebih lambat gitu, tergantung informasi yang memang mau dia artikan gitu, seperti itu. Atau informasi yang mungkin interest dan boring itu juga akan bisa berpengaruh pada waktu persepsi seseorang. Atau misalnya lagi emosi positif dan negatif juga itu akan sangat berpengaruh pada waktu persepsi seseorang gitu ya, atau bahkan kesibukan seseorang itu juga akan berpengaruh pada waktu persepsi ya, seperti itu. Oke, selain itu kalau kita berbicara persepsi ya tadi selain informasi yang harus lengkap ya, ternyata juga ada teori yang memang menyebutkan bahwa kalaupun memang ada objek yang memang diinformasikan ya, baiknya itu ada pattern-nya ya, apakah kualitas konteksnya itu terfokus ya, atau misalnya ada ilusi tertentu jadi orang mengartikannya berbeda-beda gitu, seperti itu. Itu yang justru yang harus dihindari ya, yang memang ada kemungkinan tidak adanya kontras yang jelas. Nah yang baiknya itu memang harus kontras supaya artinya nanti maknanya sama gitu, seperti itu. Oke ya, ini contohnya. Kalau lihat gambar ini, saya mau tanya, Miftahul, gambar apa ini Miftahul? Gambar tubuh manusia. Oke, tapi kamu nggak tahu kan itu laki-laki apa perempuan kalau tadi? Oke, kalau di gambar A, kamu tahu ini laki-laki atau perempuan? Apa ciri-cirinya? Oke, bagian tubuh, terus apa lagi selain itu? Oke, wajah. Oke, makasih. Ya, jadi ini ya, jadi kalau kita berbicara stimulus yang berbentuk visual, ini case-nya misalnya yang visual ya, untuk meminimasi bias yang ada. Bias apa sih? Bias itu kemungkinan kesalahan ya, kemungkinan ketidaksesuaian seseorang menjustifikasi atau mengartikan ya, maka diperlukannya informasi yang mendetail gitu kan ya. Kalau hanya seperti ini mungkin bisa digambarkan, oh itu mungkin orang, tapi kita nggak bisa tahu dia laki-laki atau perempuan. Nah, semakin jelas informasinya, maka biasanya semakin minim gitu, karena bisa jadi kalau saya tanya ke berapa 19 orang di kelas saya ini ya, mau tanya siapapun, saya tanya misal gender dari gambar ini apa, mungkin ya kalian akan mostly ya pasti nyebutinnya perempuan, karena misalnya ngelihat bentuk tubuhnya, ngelihat rambutnya kak, atau notice dari mukanya, atau notice dari misalnya lagi sepatunya gitu kan ya, karena dia posisinya jelas. Tapi beda kalau misalnya yang B ya, ini masih agak abu-abu nih, oh ya yang pasti itu gambar manusia, tapi masih belum tahu. Atau yang D, ini juga masih mungkin dari 19 orang di sini belum tentu persisi semuanya bisa jawab ini perempuan gitu, bisa jadi malah
laki-laki mungkin ada yang jawab bisa jadi karena ya ada kemungkinan laki-laki juga rambutnya panjang gitu kan seperti itu ya, atau misalnya pakai sepatu perempuan ya, maksudnya hal-hal itu ada kemungkinan gitu ya seperti itu. Jadi ini adalah pelajaran untuk kita kalau memang mau memberikan informasi secara visual tadi ataupun secara audio gitu kan ya, atau sesuatu hal yang bisa disentuh, berikanlah informasi memang yang selengkap mungkin gitu ya, dengan bantuan-bantuan rekayasa desain yang mungkin bisa kita buat gitu seperti itu ya. Kembali lagi karena manusia juga dia nggak bisa menerka-nerka, kita punya keterbatasan untuk melakukan proses atensi ataupun mempersepsikan sesuatu hal gitu ya. Oke, mungkin itu aja untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Atau cukup? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, kalau cukup saya akhiri perkuliahannya. Terima kasih sudah hadir di kelas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.